Di sebuah sudut kota, seorang wanita bernama Ling Ling duduk termenung di depan kedai. Tiba-tiba datang seorang pria dan menendang kursi di hadapannya. Wajahnya marah, suaranya tegas. Ia adalah pemilik kedai. Dengan nada tajam, ia mengingatkan bahwa uang sewa sudah menunggak 3 bulan. Xiao, suami dari wanita itu, berdiri dengan wajah lelah. Ia memohon, meminta waktu 2 hari lagi. Tapi permohonan itu dibalas dingin. 2 hari, hanya itu. Jika tidak sanggup membayar, mereka harus pergi. Xiao hanya bisa terdiam. Dan di saat itu, istrinya mendekat. Wajahnya kecewa, bukan hanya karena kesulitan hidup, tapi karena harus menanggung malu setiap hari. Ia berkata, hidup susah bersama Xiao bisa diterima, tapi dihina setiap hari, itu sudah keterlaluan. Xiao hanya bisa menenangkan. Ia bilang, semua akan membaik. Bisnisnya akan segera pulih, pelanggan akan datang, namun Ling Ling menyindir dengan pahit. Teman-temanmu yang kaya itu, mereka bahkan jarang datang. Masih bisa berharap dari siapa? Xiao mencoba menjelaskan. Mereka sibuk, dinas keluar kota, urusan bisnis. Tapi jika ada waktu, mereka pasti akan datang. Jawaban itu hanya membuat luka. Kamu sekarang miskin sampai nggak bisa bayar sewa. Mereka semua bos besar. Siapa yang masih mau peduli sama kamu? Tapi belum sempat dijawab, 2 pria tiba-tiba muncul. Wajah-wajah yang dulu akrab. Mereka menyapa dengan hangat, membuat Xiao terkejut. Salah satu dari mereka, Lao Mao, mengatakan bahwa dia baru saja menjemput Qiang dari bandara. Qiang lapar, dan mereka ingin mampir makan. Qiang tak banyak tanya. Ia hanya ingin tahu apakah mereka bisa makan di sana. Xiao mempersilakan mereka duduk. Ia menyuruh istrinya menyiapkan makanan, tapi sang istri masih kesal. Wajahnya menunjukkan rasa enggan. Ia masuk ke dalam dengan hati penuh kekesalan. Xiao mencoba mencairkan suasana, berkata pada Qiang agar tak tersinggung. Istrinya memang sedang tak dalam suasana hati yang baik. Qiang hanya tertawa kecil. Katanya, cukup buat sang istri bahagia, itu sudah cukup. Lalu sambil berjalan, ia berkata bahwa ia juga mengajak Han dan Lao Niu datang. Tak masalah kan? Xiao tersenyum. Mana mungkin ia keberatan? Mereka sudah lama tak berkumpul. Hari itu, mereka makan dan minum bersama. Tawa pecah, suasana hangat sejenak menghapus kepedihan yang ada, tapi setelah semuanya selesai dan teman-temannya berpamitan, suasana kembali berubah. Sang istri datang lagi, kali ini dengan nada tinggi. Lihat-lihat apa? Cepat beres-beres dan pulang, katanya. Ia kesal. Bukan hanya karena mereka datang tanpa membawa bantuan, tapi karena mereka hanya makan, minum, dan pergi seperti tak terjadi apa-apa. Kalau uang sewa nggak cukup, pinjam aja ke mereka, ujarnya dengan nada marah. Saat membereskan meja, Xiao melihat sebuah tas yang tertinggal. Ia buru-buru ingin mengembalikannya, tapi istrinya lebih dulu menemukan secarik kertas di atas kursi. Ia membaca dengan lantang. Ternyata itu adalah tulisan dari Qiang. Aku datang karena di tas Lao Mao ada 200.000 yuan. Pakai buat bayar sewa rumah, sisanya simpan untuk keperluan darurat. Saudara itu memang buat dimintai tolong, bukan buat pajangan. Kalau lain kali ada masalah dan kamu nggak ngomong, aku bakal putus saudara sama kamu. Dasar bocah. Xiao berlari mengejar Qiang yang sudah berjalan menjauh. Ia membawa uang itu, ingin mengembalikannya, tapi dari kejauhan, Qiang hanya menjawab sambil tersenyum. Terima kasih sahabatku. Selama ini kamu selalu ada di sisi. Saat aku sedih, kamu diam-diam tetap setia. Persahabatan ini tidak perlu banyak kata.